kata mutiara yang sering dikutip orang dari Suhrawardi. Jadi engkau hanya kaca, bukan cahaya. Sadarilah bahwa apapun kelebihanmu, apapun keunggulanmu, itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih. Kualitas apapun yang kamu miliki itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Nah, itu nasihatnya Suhrawardi paling puncak bagi saya di situ. Jadi kita sekedar memantulkan, kita tidak punya sendiri. Kalau ada orang muji kamu, wah kamu pinter ya, kepinteranmu hanya pantulan dari cahayanya Allah. Kamu kok cakep ya, cakepmu adalah pantulan dari keindahannya Allah. Kamu kok rajin ya, semuanya yang bagus-bagus itu hanya pantulan, hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan. Kalau ada apapun, makanya orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah. Apapun disuruh bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu jasanya Allah. Kalau Allah nggak berkenan memantulkan sedikit cahayanya, mungkin tidak ada kelebihan itu yang kamu pamer-pamerkan tiap hari di Facebook, di Twitter, di itu sebenarnya cuma pantulan sedikit dari cahayanya Allah. Jangan berhenti di situ. Itu pantulan yang cuma sangat sedikit. Kamu masih perlu lagi merangkak lebih jauh untuk dapat lebih banyak. Semakin kamu dekat sama Allah, semakin terang cahayamu. Itu nasihat puncaknya Suhrawardi. Oke, itu aja. Kalau tak tambahin lagi judek kamu nanti. Tambah rumit. Kita ambil yang gampang-gampang aja. Ada komen? Ya, yang kamu tanyakan, kalau yang pertama, kamu ketemu saya dulu. Saya tidak bisa ngasih ke umum. Ketemu saya itu pun saya nggak nyamin ngasih. Kita harus ngobrol panjang dulu, biar aku ngerti. Kalau enggak, aku bukan apa-apa. Di samping tidak paham juga, kalau salah konteks juga nanti salah menerapkan. Ya monggo, kalau yang pengen mendalami itu ada, di samping rumitnya juga kedalamannya harus hati-hati, karena kalau begitu salah konteks juga bisa keliru. Itu yang pertama. Jadi kalau berminat silakan ketemu saya di jurusan. Kalau untuk umum kayak gini, apalagi nanti kamu rekam, kamu sebarkan kemana-mana, nanti dianggap seandainya tidak menyesatkan pun bikin pening orang lain, kan berdosa. Ya, jadi sudah capek-capek download ngomong opo, tambah susah aku nanti. Kayak para sufi itu loh. Ya kalau nggak bisa bikin cerah ya jangan bikin pening lah. Yang kedua, di Jogja ini siapa yang nyampe level-level itu? Itu orang tua apa aku jawab Mas? Siapa ya? Saya ngertinya cuma yang level pertama, aku dewe. Yang level kedua siapa? Level ketiga siapa? Gini caranya. Kamu sendiri yang mencerahkan dirimu, pertajam mata batinmu, kamu akan bisa melihat di wajahnya setiap orang dia ada di level mana. Orang yang levelnya lebih tinggi akan bisa membaca orang yang levelnya lebih rendah. Tapi tidak sebaliknya. Caranya begitu.
Kalau kamu sudah nyampe level tertinggi, kamu akan bisa ngerti, oh kamu levelnya itu lebih bawah dari aku. Kayak kalau kamu belajar filsafat itu loh, yang ilmu filsafatnya lebih tinggi akan bisa mendeteksi, oh cuma sampai di situ tuh filsafatmu. Tapi yang filsafatnya lebih rendah, dia tidak akan bisa membaca yang filsafatnya lebih tinggi. Mesti merasa lebih jago. Caranya begitu. Saya tidak bisa jawab dua-duanya. Jadi yang kedua, kamu sendiri kalau pengen penasaran siapa yang di level kedua, naiklah kamu ke level ketiga. Ya, paling tidak level kedua juga, karena layak riful wali ilal wali. Orang yang sama-sama level bisa mendeteksi dan bisa sama-sama menaikkan kelas. Kalau kamu punya teman orang yang satu level, itu yang didapat oleh Jalaluddin Rumi dari Samsut Tabriz. Karena punya teman yang levelnya sama, naiknya bisa lebih cepat. Nah, kalau kita merasa ada di level paling bawah semuanya, ayo kita kerjasama naik level bareng-bareng, itu lebih cepat. Gimana caranya? Dari la ilaha illallah kita bareng-bareng nyampe la ilaha illahu, membebaskan diri dari konsep. Nah, itu kalau bareng-bareng lebih enak, ada saling kontrolnya. Ya makanya tadi tak sarankan untuk memperdalam ini, kalau bisa ada ngaji tasawuf juga. Oke. Yombo kapan-kapan. Kalau ada, carilah para sufi yang sejati. Cuma sufi sejati itu tidak kelihatan. Kalian sendiri. Mursyid itu pun juga, kalau di dunia sufi ya, masuk ke dunia sufi, siapa mursyid kalian, itu tidak bisa dicari. Dia akan ketemu sendiri dengan kalian. Dia akan menjemput kalian sendiri pada waktunya. Kalau kalian ada niat, ada hasrat, ada kerentek, dan siap untuk konsisten istiqomah, akan datang. Tapi kalau masih setengah-setengah, ya enggak. Itu logikanya di dunia sufi. Jadi nggak bisa, saya cuma ingin belajar kok, saya tidak bisa. Kalau konsepnya bisa, tapi kedalamannya nggak bisa. Kayak gini, ini kan konsep. Gampang kok ngomong bahwa kalau sudah nyampe la ilaha illallahu, itu berarti sudah bebas dari konsep. Ngomongnya enak, tapi mempraktekannya itu tidak segampang ngomongkannya. Intinya terakhirnya diem, tapi diem yang gimana itu harus dipraktekkan. Nggak sekedar diem itu, wah kamu kok nggak ngomong apa-apa, tauhidmu puncak ini, mesti kan nggak. Bukan diem yang kayak gitu, mesti kan ada parameternya sendiri. Dan itu hanya orang yang di level itu yang bisa menangkap. Itu enak nggak enaknya belajar sufi, karena dia bukan pengetahuan umum. Kenapa sih banyak di antara mereka yang kemudian dihukum mati? Karena teorinya pasti berlawanan dengan mainstream. Cara berpikir kayak gini kan gak semua orang bisa menerima. Agak nabrak mainstream. Itu yang bikin di antara cabang-cabang ilmu Islam, filsafat Islam, ilmu kalam, fikih, macam-macam, itu kan yang paling sering dikafir-kafirkan kan wilayah tasawuf ini. Dengan tuduhan di luar Islam lah, dengan tuduhan gak sesuai Quran dan Sunnah lah, macam-macam. Yo monggo, setiap orang punya pikiran, punya ide sendiri-sendiri. Yang penting gagasan utamanya, tidak boleh ada yang tidak setuju bahwa tuntutan beragama seorang muslim itu tidak cuma lahir, nggak cuma fikih, tapi juga batin. Justru batin itulah sasaran utama adanya Islam. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan dunia batin. Nggak ada gunanya fikihmu bagus tiap hari sholat, tapi akhlakmu rusak. Ketika akhlakmu rusak, berarti misinya Nabi gagal. Karena misinya Nabi itu makarimal akhlak. Jadi pertama-tama perhatikan akhlakmu. Nah, jalan menuju akhlak mulia itu antara lain lewat fikih. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu tidak mau puasa. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu malas sholat, nggak mau berbagi dengan zakat, nggak mau bersatu dengan haji, nggak mau. Itu di antara media-media yang disediakan oleh Allah menuju akhlakul karimah. Cara mikirnya begitu. Jadi itu ya mas. Ya monggo kalau pengen lebih dalam Suhrawardi, ketemu saya nggak apa-apa. Oke, saya kira sudah ya. Sudah jam 10. Minggu depan kita akan ketemu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ada apa di balik pikirannya Ibnu Arabi? Meskipun kalian sudah ngaji Tarjumanul Aswaq,
Karena ngajinya mungkin karena ngaji yang kitab itu, ya nanti yang kitab itu silahkan di ngaji. Kita ambil beberapa teori dari kitab-kitab yang lain. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.